Presiden perusahaan tanpa sengaja melihat. Petugas kebersihan yang disukainya pergi ke atap untuk makan siang. Duduk di pojokan sambil makan mantou dan asinan sederhana. Baru saat itu presiden perusahaan menyadari. Wanita itu benar-benar miskin sampai tidak mampu makan dengan layak. Saat ia hendak mendekat, tanpa sengaja ia mendengar wanita itu menelepon 4 anak. Sambil memanggil mereka dengan penuh kasih sayang. Wajah presiden langsung menjadi dingin. Ia salah mengira bahwa wanita itu sudah menikah dan memiliki anak. Sekejap hatinya dipenuhi kekecewaan. Namun ia tidak tahu bahwa 4 anak di ujung telepon itu semua adalah darah dagingnya sendiri. Ternyata 6 tahun yang lalu, adik tiri wanita itu yang licik ingin merebut harta keluarga. Diam-diam memasukkan obat ke dalam minumannya. Berniat menghancurkan hidupnya. Siapa sangka karena kesalahan tak terduga, wanita itu justru masuk ke kamar presiden perusahaan. Saat itu presiden juga sedang mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Tanpa diduga mereka pun terlibat dalam kejadian itu. Setelah malam itu, wanita itu sangat menyesal. Tanpa sempat melihat wajah pria itu dengan jelas, ia buru-buru melarikan diri. Tak disangka 10 bulan kemudian, ia melahirkan 4 bayi kembar di rumah sakit. 5 tahun berlalu begitu cepat. Bayi-bayi itu kini telah tumbuh besar. Sudah memasuki usia taman kanak-kanak. Demi menghidupi keempat anaknya, wanita itu bekerja mati-matian, menjalani berbagai pekerjaan sekaligus. Meski orang lain mengira hidupnya bahagia, hanya ia sendiri yang tahu betapa sulitnya semua ini. Demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, ia memutuskan mencari pekerjaan tambahan agar memiliki lebih banyak uang untuk biaya sekolah mereka. Tak disangka pada hari pertama wawancara ia hampir terlambat. Namun wanita itu tidak tahu bahwa presiden perusahaan yang ada di hadapannya saat ini adalah ayah kandung dari anak-anaknya. Pertemuan mereka kembali pun terjadi dengan sangat canggung. Rambutnya secara tidak sengaja tersangkut di kancing baju pria itu. Presiden langsung kaku. Wajahnya tampak sangat tidak senang. Namun dalam hatinya justru muncul kepanikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dekat dengan wanita, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar hanya karena kontak sekecil ini. Wanita itu akhirnya tersadar, segera melepaskan diri, lalu bergegas menuju ruang wawancara. Tanpa diduga, di sana ia bertemu dengan adik tirinya yang licik. Wanita itu mencibir dan menghina bahwa kakaknya hanya lulusan SMA, tidak pantas bekerja di perusahaan ini. Wanita itu menggertakkan giginya dan tetap bersikeras. Dengan suara pelan ia memohon kepada pewawancara agar diberi kesempatan. Namun pewawancara yang takut pada adik tiri yang merupakan seorang manajer, terpaksa menolaknya. Kebetulan presiden perusahaan lewat. Melihat kejadian itu, ia langsung memerintahkan asistennya untuk menerima wanita itu. Namun hanya sebagai petugas kebersihan. Manajer segera memberitahu wanita itu bahwa ada posisi petugas kebersihan di perusahaan. Gajinya tidak tinggi, tapi mendapat tunjangan penuh. Ia bertanya apakah wanita itu bersedia. Tanpa ragu sedikit pun, wanita itu langsung setuju. Wajahnya penuh kebahagiaan. Melihat wanita itu begitu senang hanya karena pekerjaan sebagai petugas kebersihan, presiden tidak bisa menahan rasa penasarannya semakin dalam. Wanita itu langsung memberitahu anak-anaknya tentang kabar ini. Anak-anak begitu bersemangat. Mereka mengira akhirnya ibu mereka punya waktu untuk menjemput mereka pulang sekolah. Namun wanita itu menjelaskan dengan rasa bersalah bahwa ia masih mengambil pekerjaan sampingan lain, yaitu membersihkan villa milik seorang bos yang mengalami disabilitas. Tapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa pemilik villa itu ternyata adalah presiden perusahaan itu sendiri.